Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak. Kembali lagi dalam pelajaran IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Kalau di minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang bagian-bagian atau organ-organ pada tumbuhan, kali ini kita akan mempelajari tentang struktur dan fungsinya. Oke, yang pertama kita mulai dulu dari struktur akar. Seperti yang pernah kalian dipelajari di minggu lalu, akar pada monokotil dan dikotil dibedakan menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Fungsinya sama-sama untuk menyerap air dalam tanah untuk proses fotosintesis pada tumbuhan. Berikutnya fungsi akar. Seperti yang tadi sudah Bu Indah jelaskan, fungsi akar pada tanaman adalah untuk menyerap air pada tumbuhan yang berfungsi atau digunakan sebagai proses fotosintesis pada tumbuhan. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman singkong. Lalu fungsinya yang ketiga sebagai pelestarian lingkungan atau sebagai penghalang pemecah ombak di daerah pantai. Contohnya adalah tanaman bakau. Jadi tanaman bakau ini banyak kita temui di pantai supaya tidak terjadi abrasi dari air laut seperti itu. Berikutnya organ struktur batang. Pada umumnya tumbuhan memiliki batang yang berdiri tegak di atas tanah serta mendukung cabang, daun, dan bunga. Batang umumnya berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Maksudnya nodus di sini adalah ruas-ruas atau garis-garis. Misalnya pada tanaman bambu bisa kita lihat sangat jelas ya garis-garis di batang tanamannya. Lalu tanaman berikutnya dari jenis dikotil yaitu tanaman mangga. Oke, di sini fungsi batang. Fungsi batang bisa kita lihat dari bagian-bagiannya ya. Ada berupa butiran amilum, ada sel penyimpanan cadangan makanan, lalu bentuknya silinder. Nah, ini silinder ya, dan ada bukunya, ruas buku. Jadi ruas itu adalah di antara buku-buku. Seperti itu ya. Nah, jadi fungsi batang juga salah satunya untuk menyimpan cadangan makanan. Misalnya contohnya pada tanaman tebu. Nah, itu dimanfaatkan air tebu seperti itu, atau untuk bikin gula, untuk fermentasi dibikin micin seperti itu ya. Berikutnya adalah struktur daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang. Biasanya berbentuk tipis, lebar, dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Klorofil ini fungsinya untuk tempat berlangsungnya fotosintesis pada tumbuhan. Bisa kita lihat ya, jenis tanaman monokotil, salah satunya contohnya adalah daun jagung. Bentuk daunnya lurus ya. Kemudian kalau daun pepaya juga berbeda, seperti itu. Nah, fungsi daun. Seperti yang tadi sudah Bu Ina jelaskan, daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau biasa kita kenal dengan CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis, mengatur penguapan air yaitu transpirasi, dan untuk proses pernapasan atau respirasi tumbuhan. Jadi bisa dilihat di gambar cahaya matahari yang masuk ke dalam daun dan nanti akan bereaksi dengan air, akan bersama dengan karbon dioksida akan terbentuk reaksi yang namanya fotosintesis seperti itu. Berikutnya organ bunga. Nah, struktur bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Secara umum bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksinya berupa benang sari atau alat kelamin jantan dan putik, yaitu alat kelamin betina. Untuk bagian-bagiannya sudah pernah kalian pelajari mungkin ya waktu
duduk di bangku SD. Jadi yang paling sebagai alat reproduksi betinanya yaitu kepala putik. Kemudian yang jantannya itu adalah benang sari. Lalu di bawahnya putik adalah tangkai putik. Lalu yang suka berwarna-warni itu namanya mahkota bunga. Kemudian di bawahnya putik itu ada bakal biji. Kemudian yang membungkus bakal biji namanya bakal buah. Lalu yang warna hijau di bawah mahkota itu disebut dengan kelopak, dan yang biasa kita pegang bunganya itu disebut dengan tangkai bunga. Seperti itu. Oke, fungsi bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Berikutnya adalah struktur buah dan biji. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan, putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung disebut dengan bakal buah atau ovarium, lalu bagian yang memanjang disebut dengan tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Misalnya, contohnya adalah buah mangga. Nah, buah mangga itu apa sih yang kita makan? Oke, strukturnya dulu. Dari luar itu disebut dengan kulit buah ya. Lalu yang kita makan namanya daging buah. Ini hasil dari fotosintesis. Kemudian yang di dalamnya jelas itu adalah bijinya. Nah, bijinya ini bisa digunakan untuk proses generatif atau proses kawin selanjutnya untuk memperoleh generasi yang baru, seperti itu ya. Dan berikutnya struktur putik. Struktur putik tadi sudah Ibu jelaskan. Yang pertama adalah kepala putik atau stigma, lalu bawahnya tangkai putik atau stilus. Nah, ini semua namanya bakal buah atau ovarium, di mana di dalamnya terdapat bakal biji atau ovul, seperti itu. Nah, bakal biji inilah yang nantinya kalau dia sudah jadi buah, akhirnya menjadi biji pada buah yang kita makan, seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas jaringan-jaringan yang ada pada tanaman. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Jaringan meristem dibagi menjadi 2, yaitu jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Berikutnya adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jaringan dewasa dibagi menjadi 4. Yang pertama jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, yang ketiga jaringan penyokong, dan berikutnya terakhir adalah jaringan pengangkut. Oke, ini adalah jaringan pada akar ya. Kalau akar kita potong, penampang membujur akar seperti ini, kita potong memanjang. Jadi bagian-bagiannya paling bawah dulu. Paling bawah ini adalah tudung akar ya. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan kuat ke dalam tanah. Jadi fungsi tudung akar ini di dalamnya terdapat jaringan meristem yang aktif membelah. Jadi kalau dia mencari air, dia tertabrak oleh batuan atau tanah yang keras dan jaringannya luka, maka akan cepat sembuh karena memiliki yang namanya jaringan meristem, jaringan yang aktif membelah. Seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian berikutnya ada meristem apikal. Nah, jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah
untuk membuat akar semakin panjang. Kenapa akar semakin panjang? Untuk mencari sumber air, gitu ya. Berikutnya di atasnya adalah zona pembelahan dan zona pemanjangan. Lalu ada zona diferensiasi, kemudian ada bagian yang bernama korteks. Korteks ini tersusun atas jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Korteks ini berfungsi untuk tempat penyimpanan cadangan makanan pada tumbuhan. Berikutnya ada Berikutnya ada silinder pusat. Silinder pusat ini tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya seperti perisikel dan parenkim empulur. Sel-sel perisikel ini berfungsi untuk membentuk cabang akar. Lalu yang berikutnya ada bagian epidermis. Epi itu artinya luar, dermis itu artinya kulit. Jadi epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Lalu yang banyak seperti rambut, jelas namanya rambut akar. Pada bagian tertentu sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Jadi fungsinya rambut akar ini supaya tanamannya itu lebih banyak mengambil volume airnya yang ada di dalam tanah, seperti itu ya. Oke, berikutnya jaringan pada akar. Kalau akar kita potong melintang, nah ini perbedaannya, yang A adalah akar dikotil, yang B adalah akar monokotil. Oke, kita lihat yang paling luar itu namanya yang tadi Ibu bilang epidermis ya. Epi itu artinya luar, dermis itu artinya kulit, jadi kulit terluar. Lalu di bawah epidermis ada korteks, kemudian ada silem. Silem ini adalah pembuluh yang fungsinya membawa air untuk proses fotosintesis pada tanaman. Kemudian ada phloem. Phloem ini adalah pembuluh angkut yang fungsinya membawa hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh ya. Lalu berikutnya ada silinder pusat, seperti itu. Nah, ini jaringan pada akar. Akar juga sama, kalau kita lihat di bawah mikroskop ada epidermis, lalu ada korteks, kemudian ada endodermis. Ingat-ingat D, dalam, endo, dalam. Berarti dia lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Nah, lapisan endodermis ini tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat ya. Kemudian ada phloem, tadi sudah Ibu singgung sedikit. Jadi phloem ini berkas mengangkut pada silinder pusat yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Lalu ada silem. Silem ini adalah berkas pengangkut pada silinder pusat yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun. Jadi untuk membedakannya, ingat-ingat phloem F berarti dia mengangkut hasil fotosintesis, seperti itu ya. Kemudian di bagian akar ada pita Kaspari yang fungsinya untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat, seperti itu. Oke, berikutnya adalah jaringan pada batang. Jadi kalau batang kita potong melintang, untuk batang dikotil dan monokotil strukturnya berbeda tapi isinya sama ya. Yang pertama, dia sama-sama memiliki epidermis. Lalu ada parenkim korteks ya. Kemudian ada jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan parenkim empulur. Ada silem, ada kambium, dan ada phloem. Nah, yang membedakan batang dikotil dan monokotil adalah pada bagian kambium. Pada monokotil tidak memiliki kambium, hanya di dikotil saja yang memiliki kambium. Ingat-ingat, kambium ini adalah jaringan kayu yang membuat batang menjadi keras, seperti itu ya.
Berikutnya jaringan pada daun. Apabila daun kita potong melintang dan kita amati di bawah mikroskop, bagian-bagiannya adalah pertama kutikula. Lapisan atas daun itu ada yang namanya kutikula. Jadi kutikula ini adalah lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Jadi kalau kita lihat daun suka mengkilap itu karena ada lapisan lilin atau zat kutikula. Itu. Kemudian di bawahnya kutikula ada epidermis atas, ya. Jadi di atas dan di bawah ada epidermis yang fungsinya untuk melindungi jaringan di dalam daun. Kemudian ada mesofil palisade. Di bawah lapisan epidermis terdapat jaringan berbentuk silinder tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Ingat-ingat ya, dia memanjang seperti tiang, maka disebut dengan jaringan tiang atau jaringan palisade. Kemudian ada mesofil bunga karang. Di bawah jaringan palisade tadi terdapat jaringan bunga karang, tersusun dari sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar, dan juga mengandung klorofil. Kemudian ada berkas pengangkut. Berkas pengangkut itu tadi ya, xilem dan floem. Kemudian ada epidermis bawah. Jadi ada epidermis atas, ada epidermis bawah pada daun. Dan ini fungsinya juga sama-sama melindungi jaringan di dalam daun. Namun kalau yang di epidermis bawah dia tidak ada yang namanya kutikula, gitu, tapi adanya namanya stomata. Jadi stomata itu adanya di bawah lapisan daun ya. Nah fungsinya ini, jadi stomata ini bisa membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Pada siang hari stomata membuka sehingga karbon dioksida dapat masuk ke dalam daun untuk digunakan dalam fotosintesis. Jadi kenapa sih karbon dioksida di lingkungan itu bisa masuk ke dalam daun? Masuknya dari mana? Ya dari stomata ini, seperti itu. Kalau siang hari tumbuhan melakukan fotosintesis, kalau pada malam hari tumbuhan melakukan respirasi atau bernafas. Ya, diingat-ingat ya. Yang tadi berkas pengangkut ada 2, ada floem dan ada xilem. Oke, berikutnya adalah teknologi pada kehidupan manusia yang digunakan melihat dari mencontoh dari yang ada di tanaman. Contohnya misalnya ini, lapisan pelindung dan pengkilap. Yang tadi sudah Ibu singgung, di daun itu ada namanya kutikula yang mengandung lapisan lilin. Ya, fungsinya untuk melindungi lilin, mengurangi penguapan, dan warnanya mengkilap. Seperti itu, ya kan? Jadi lapisan pelindung kutikula pada tumbuhan yang mengkilap. Nah, manusia terinspirasi membuat suatu zat yang bisa untuk melapisi atau melindungi mobil. Jadi mobil itu diberikan zat namanya wax, diciptakan wax agar mobilnya bisa lebih mengkilap dibanding mobil yang tidak diberi lapisan wax, seperti itu. Contoh berikutnya adalah pada tanaman eceng gondok. Nah, eceng gondok ini fungsinya adalah sebagai jadi dia menyerap zat-zat atau racun-racun yang ada di air, biasanya di danau ya, di danau atau di rawa. Itu zat-zat polutan tercemarnya diserap oleh eceng gondok yang nanti airnya itu menjadi lebih bersih, lebih jernih, seperti itu. Karena di dalamnya terdapat yang namanya aquaporin, jadi terdapat filter di dalam eceng gondoknya. Nah, manusia berpikir bagaimana kalau diterapkan untuk kehidupan sehari-hari? Akhirnya terinspirasilah, dibuatlah teknologi yaitu alat pemurnian air. Jadi tadinya kalau airnya keruh atau kotor, dimasukkan ke dalam alat pemurnian air ini, disaring, maka nanti airnya akan menjadi bersih. Nah gitu, jadi terinspirasi dari eceng gondok, seperti itu ya. Berikutnya sensor cahaya.
Contohnya pada tanaman kaktus. Pada tanaman kaktus ini karena habitatnya adalah di gurun yang notabene-nya sangat sedikit air, sehingga dia harus menghemat atau mengirit-irit air supaya airnya itu tidak terbuang sia-sia. Makanya di dalam tanaman kaktus memiliki yang namanya sel penjaga. Jadi sel penjaga ini fungsinya pada siang hari ya, dia nanti akan membuka, lalu kalau pada malam hari sel penjaganya akan menutup gitu. Jadi kalau ketika ada cahaya matahari dia buka, tapi kalau nggak ada cahaya matahari dia nutup. Nah, kemudian manusia terinspirasi dari tanaman kaktus, yaitu memanfaatkan cahaya matahari untuk lampu jalanan. Jadi lampu jalanan itu kalian jangan heran kok lampu jalanan siapa ya yang matiin atau menyalakan lampunya kalau sudah malam. Nah, itu tidak ada yang matiin atau nyalakan, tapi secara otomatis karena adanya LDR, Light Dependent Resistor. Jadi kalau pada siang hari dia menyerap cahaya matahari, diambil sebanyak mungkin, kemudian disimpan, dan nanti ketika pada malam hari dia menutup karena dia udah punya cadangan matahari sendiri yang tadi sudah diambil pada siang hari, seperti itu ya. Jadi ada sensor cahayanya. Kemudian panel surya atau solar cell. Oke, pada tanaman ini reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam fotosintesis daun. Jadi cahaya matahari ini sangat diperlukan oleh tanaman untuk proses fotosintesis, seperti itu. Nah, begitu pula akhirnya manusia terinspirasi untuk membuat namanya panel surya. Jadi yang tadi sudah Ibu singgung sedikit, jadi cahaya matahari pada siang hari itu diambil, disimpan, kemudian nantinya ketika sudah gelap, cahaya mataharinya itu, energi matahari itu diubah menjadi energi yang lain. Nah, ini menghemat listrik gitu, karena sumber energinya berasal dari cahaya matahari, gitu ya. Oke, gue rasa demikian penjelasan dari Bu Indah. Semoga apa yang Bu Indah sampaikan bisa dipahami dengan baik ya. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Semoga ilmu yang Bu Indah berikan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.